Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitab hudan lil muttaqin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha suci Allah yang telah memberikan kenikmatan khususnya kepada diri saya untuk bertemu dengan para ahli Al-Quran, sahabat Al-Quran, yang ini merupakan kenikmatan yang tertinggi dan yang terbesar di dunia, nikmat beriman kepada Al-Quran. Ketika saya 2 pekan yang lalu berbincang-bincang dengan Ustadz Didik, kata beliau agar saya mengisi kalimat di para ikhwah di sini. Sungguh saya kaget sebetulnya, tidak layak. Tapi kata beliau yang menyampaikan pengalaman, ya jelas kalau pengalaman hidup insya Allah saya di atas antum semuanya. Saya sudah punya cucu, kalau antum belum ada nih kelihatannya. Jadi kalau pengalaman hidup jelas saya punya lebih. Tapi kalau pengalaman interaksi dengan Al-Quran, tentu saya tertinggal oleh antum semuanya. Antum di sini saya hari-hari dengan Al-Quran. Kalau saya campur kehidupannya, karena memang sudah banyak tugas dari berbagai berbagai segi. Dan beliau juga meminta saya untuk menyampaikan pengalaman terkait dengan terjun di masyarakat, mengantarkan masyarakat sesuai kemampuan agar mereka dapat menikmati hidup bersama Al-Quran. Pada waktu yang masih tahun 90-an atau tahun 90, banyak yang belum lahir ya. Saya tahun 90 pulang ke tanah air, dilihat di masyarakat Indonesia banyak orang yang membaca Al-Quran jauh dari standar. Bahkan jadi imam Jumat pun banyak yang bacaannya rusak. Betul-betul saya merasakan sedih, harus bagaimana ini. Maka akhirnya dimulailah mengadakan pelajaran tahsin Al-Quran di rumah, kemudian meningkat ke masjid sampai didirikanlah majlis ta'lim di rumah juga, yang akhirnya pada tahun 96 saya mendirikan pesantren Islam Bandung namanya, itu juga untuk Al-Quran. Tidak lama kemudian dirubah menjadi Ma'had Al-Quran Bandung di rumah lagi. Dan pada tahun 2001 saya mendirikan lembaga namanya Ma'had Al-Quran dan Dirasat Islamiyah, disingkat jadi Maqdis. Maqdis itu Ma'hadul Quran wa Dirasatil Islamiyah. Dan perjalanan di Maqdis ini pendidikan membaca Al-Quran, belum sampai tingkat menghafal, tapi membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan. Ditemukan banyak sekali masyarakat yang semangat belajar Al-Quran, namun cara membacanya kan ikut-ikutan guru lama. Untuk panjang pendeknya saja tidak teratur, sehingga terpikir yang pertama-tama harus diperbaiki adalah menghapuskan dulu penyakit bawaan. Suka kepanjangan, suka tidak seimbang antara madtobi dengan madtobi yang lainnya. Sampai saya buat
4 level belajar tahsin Al-Quran. Level pertama adalah menghapuskan bawaan lama, antara lain umpamanya yang tebal dibaca tipis, yang tipis dibaca tebal, yang mestinya 2 harokat menjadi 5 menjadi 4, atau umpamanya banyak pantulan-pantulan bukan pada tempatnya, alhamdu kan gitu ya. Nah kemudian itu dihapus. Itu level pertama, menghapuskan bawaan. Level kedua, mempelajari membaca huruf bagaimana yang tepat. Level ketiga baru ilmu tajwid, hukum-hukum izhar, idgham dan selanjutnya. Dan level keempat, mempelajari bacaan-bacaan di luar kaidah umum yang disebut al-qiraatul gharibah. Nah itu belajar tahsin Al-Quran. Baru sampai di situ, dan alhamdulillah berkembang. Kata orang, Maqdis ini merupakan lembaga pertama di Bandung mendirikan bimbingan Al-Quran, perbaikan membaca Al-Quran. Sampai dalam seminggu itu yang belajar kelas per kelas itu, waktu tahun 2010 ada 200 kelas lebih, per kelasnya itu 10 orang. Jadi dalam seminggu yang belajar sekitar 2000-an. Dan ternyata Allah menyayangi saya untuk supaya meningkatkan kesabaran dan juga meningkatkan keikhlasan. Setelahnya punya guru yang sudah kita bina sejak tahun 2001 sampai 2010, sekitar ada 30-40 orang, yang diantaranya adalah ada adminnya. Tiba-tiba semua guru dan semua admin, semua karyawan di lembaga tersebut menyatakan mundur. Tapi bukan mundur pergi, mundur mengganti nama. Asalnya Maqdis jadi nama yang lain, artinya ngusir saya. Itulah ujian buat saya, tapi itu adalah merupakan karunia dari Allah. Tinggal 1 orang yang bersama saya. Yang seorang ini, Ustaz, saya katanya akan tetap bersama Ustaz. Ayo kita rintis kembali dari nol. Nah sejak tahun 2010 saya rintis kembali dari nol, tepatnya bulan Mei. Langsung saya ajak yang seorang ini, yuk kita bikin sekarang daurah Al-Quran untuk guru-guru Al-Quran. Disebarluaskanlah pengumuman melalui televisi, melalui radio. Ya, datanglah mendaftar ingin belajar mengajar Al-Quran sampai hampir 300-an. Dari yang jumlah hampir 300 kita seleksi sampai bisa ditindaklanjuti untuk dibina sekitar 50 orang. Dari 50 diseleksi lagi sampailah berhasil sekitar 15 orang. Dari 15 orang tersebut berlanjutlah pendidikan guru Al-Quran. Dan sekarang ya alhamdulillah sudah mengalahkan jumlah dulu. Sekarang sudah lebih dari 300 kelas untuk kelas belajar membaca Al-Quran, memperbaiki pembacaan sampai ke tingkat belajar yang disebut dengan maqamat. Untuk di Bandung ini juga merupakan lembaga pertama yang mengangkat istilah maqamat. Apa itu maqamat? Irama murattal. Untuk menarik masyarakat mempelajari Al-Quran, dirasakan memang penting agar menyentuh perasaan mereka. Masyarakat beda-beda. Bagi yang memiliki semangat kuat, keimanan kuat, yang nggak perlu pakai daya tarik seni. Tapi bagi masyarakat yang memang masih senang dengan irama, dengan lagu, dengan musik, kita antarkan Al-Quran punya musik tersendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathani. Kalimat ahsanal hadith tentunya harus disampaikan dengan cara yang ahsan juga. Jadi kalau Rasulullah menegaskan ma adzina Allah li syai'in ma adzina li nabiyyin hasnis sauti,
ayyataghanna bil qur'ani yajharu bih. Rasul menegaskan tidak ada izin yang Allah turunkan seperti atau menandingi izin yang diturunkan kepada Nabi yang memiliki suara merdu. Nabi diizinkan untuk memilih irama pada saat membaca Al-Quran dengan suara nyaring. Berarti membaca Al-Quran dengan irama merupakan sunnah Nabi, yang akhirnya kita pun mengangkat, cuma tidak pakai istilah lagu. Karena kan lagu kan bahasa Qur'annya apa itu? Lagwan wa la'iba. Jangan pakai lagu lah, harus pakai maqam. Kalau maqam itu mengantarkan pembaca agar betul-betul merasakan saya ini sedang berada di mana, sedang berada di hadapan Allah, menghadap kepada Allah, mendengar Allah dan didengar oleh Allah. Itu kalimat maqam, diarahkan ke sana. Dan sekarang dengan adanya pelajaran maqamat, bertambah lagi kelas belajar membaca Al-Quran di Bandung yang dengan cara seperti ini. Alhamdulillah, orang-orang kantor, orang-orang yang mungkin dulunya tidak pernah tertarik mempelajari Al-Quran, pas ada maqamat sampai sekarang itu di Maqdis ada istilah tamat Al-Quran 3 jam gitu, atau 3 jam tamat Quran. Apa 3 jam tamat Quran itu? Taknya tahsin, matnya maqamat. Bukan tamat membaca 3 jam, tapi tahsin, tahfidz, kemudian tasmi dan maqamat. Ya alhamdulillah dengan cara seperti ini sampai kemarin guru-guru di Maqdis pernah mengadakan daurah 3 jam tamat Al-Quran, hadir dari seluruh ya Bandung dan sekitarnya, walau alam berapa banyaknya itu guru-guru sanawiyah dan aliyah. Dan dengan cara seperti itu kita semakin memasyarakatkan Al-Quran, tidak hanya sebatas keyakinan atau pemikiran, tapi juga perasaan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 bekal paling utama: keyakinan, pemikiran, dan perasaan. Hendaklah Al-Quran kita sampaikan kepada mereka dengan menjaga keseimbangan antara keyakinan, pemikiran, dan perasaan. Itu baru bahasan Quran, bacaan. Belum sampai kepada kitab. Mungkin di antara ikhwan semuanya juga sempat termenung, kenapa Al-Quran menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sedangkan unzila fihil Quran hudan linnas. Al-Quran hudan linnas, Al-Kitab lil muttaqin. Kepada kitab Allah beri isyarat dzalika, kepada Quran Allah beri isyarat hadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Uhiya ilayya hadzal Qur'an wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'an terulang. Tapi tidak ditemukan dzalikal Qur'an. Tentunya mengandung makna yang sangat penting untuk kita gali. Memperhatikan kalimat dzalika untuk Alkitab dan hadza untuk Al-Qur'an. Saya terpanggil untuk menggali makna sesuai kemampuan, lebih-lebih lagi sekarang ini kan sedang zaman cerita, zaman sejarah. Banyak umat Islam digiring dengan bicara sejarah yang tidak tahu benar apa enggak sejarah itu. Di bawah sejarah terus. Sejarah Al-Quran bagaimana? Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi jilid 2 halaman 634 menyebutkan, innal Qur'ana alladhi ja'a bihi Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayah. Coba. Dibilangnya 17.000 ayat Al-Quran ini. Buat apa dia berkata begitu? Ingin menghina Abu Bakar dan Umar dan Utsman, dan ingin mengangkat Ali. Maka saya tulis buku. Sebelum buku ini saya tulis buku berjudul Mencari Titik Temu Syiah Sunni. Di dalam buku tersebut saya bertanya, wahai orang yang mengatakan bahwa Al-Quran 17.000 ayat dan 2/3-nya dihilangkan oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman, terus kemana peran Ali? Kalian menghina Ali itu. Sebab Ali kan punya kesempatan untuk mengembalikan 2/3 kalau memang hilang.
dia sebagai pemimpin. Keempat, terus kemana peran dia kalau memang ada yang hilang? Anda ini mengecam Ali sebetulnya, bukan mengecam Abu Bakar dan Umar, dan juga menghina Hasan dan Husain sebetulnya, karena dipandang oleh kalian bahwa Ali dan Hasan dan Husain tidak hafal. Buktinya tidak mampu mengembalikan yang 2/3. Saya katakan begitu itu. Dan buku tersebut sudah tersebar di tokoh-tokoh Syiah, termasuk Jalil Rahmat sudah membaca, tapi tidak memberikan tanggapan. Mungkin kalau dia menanggapi akan jadi rame. Kalau rame akan populer buku ini. Mereka juga punya taktik, punya strategi. Kalau ada tulisan orang Sunni yang mungkin dipandang oleh mereka sulit dibantah, jangan diangkat. Bisa begitu tuh. Itu sudah beredar setahun yang lalu. Dan saya katakan kalimat tersebut. Kemudian di dalam buku ini saya bahas 4 bab. Bab pertama tentang sejarah dan pengaruh sejarah terhadap kehidupan, akidah, ibadah dan akhlak. Kemudian dalam buku tersebut juga ada perbandingan akidah, ibadah dan akhlak antara Syiah dan Sunni. Dan bab keempat, mengajak seluruh umat yang mengaku beriman kepada Quran, yuk kembali kepada Al-Quran, pahami Al-Quran apa adanya, jangan dipengaruhi oleh cerita. Pahami Al-Quran apa adanya sesuai dengan bahasanya. Nah, dalam hal ini banyak terjemahan-terjemahan Al-Quran yang mudah-mudahan dengan tersebarnya para ulama dari sini keluar ke seluruh Indonesia dapat meluruskan pemahaman yang ada di seluruh Nusantara. Sementara ini banyak sekali masyarakat mengaku memahami Al-Quran, padahal yang mereka pahami bukan Al-Quran, tapi pemikiran manusia yang disebut dengan terjemah. Terjemahkan pemikiran manusia, bukan kitab suci, bukan kalam ilahi. Dan kita buktikan sekian banyak terjemah yang sulit diketahui mana yang benar, mana yang salah. Ketika saya juga ditanya, jadi yang mana yang benar? Yang benar saya bilang yang diterjemahkan saja deh. Saya ambil contoh umpamanya terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 1 saja ya. Ini terjemahan surat Al-Baqarah ayat 1. Dzalikal kitab Al-Quran ini. Terjemahan yang kedua, inilah Al-Quran. Terjemahan ketiga, itulah Al-Quran. Gimana ya terjemahan ini? Dzalika isyarat untuk yang jauh. Alkitab ya Alkitab, bukan Al-Quran. Yang kita lihat itu adalah kitab. Lalu ketika kita baca itulah Quran, kan gitu. Quran itu adalah qiraatun tusma'. Sedangkan kitab adalah kitabatun tura, kan gitu. Tunzar ilaiha. Jadi sebetulnya kalau tulisan terlihat, kalau bacaan terdengar. Dan terbukti antara tulisan dengan bacaan dalam Al-Quran kita temukan ada keistimewaan masing-masing. Di dalam buku ini belum beredar buku ini baru daminya ini. Ini buku terakhir yang sekarang sedang dipercetakan, belum diambil, mungkin sekarang sudah siap diambil, tapi tadi karena nggak keburu berangkat pagi-pagi. Ini saya kasih judul Mukjizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat. Pembahasan mukjizat huruf Al-Quran. Kita lihat tulisan Alkitab tertuliskan tanpa alif. Kenapa kok tanpa alif? Dan tentunya asatidz semuanya lebih mendalam masalah ini, bahwa tulisan Alkitab di dalam Al-Quran saya temukan cuma 2 tempat yang pakai alif. Yang lain-lainnya tidak pakai alif. Yang 2 tempat itu adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 27 dengan surat An-Naml. Ini saja yang pakai alif kitab. Selain dari 2 tempat ini, tulisan kitab tidak pakai alif. Mungkin orang bertanya, itu kan ada fathah yang berdiri. Ini bukan huruf. Yang namanya huruf tentunya bukan harokat. Harokat itu kan belakangan. Di zaman Rasul harokat enggak ada.
Kalau semua yang baru dikatakan bid'ah, silakanlah katakan bid'ah, itu harokat itu. Ini pembahasan kullu bid'atin dolalah terus-terusan ini. Jadi kita perhatikan tulisan kitab, Alkitab, tidak ada alifnya. Ini punya makna yang sangat mendalam. Dan ini saya angkat untuk membuktikan kepada orang-orang yang berkata Al-Quran mengalami tahrif, perubahan, perombakan. Allah jawab dengan tulisan yang terpelihara sejak turun sampai sekarang, tulisan kitab tidak pakai alif. Dan nanti di lapangan, di masyarakat, para asatidz semuanya akan menemukan beberapa mushaf cetakan Indonesia yang tulisannya berbeda dengan mushaf Madinah. Ini perlu diwaspadai. Boleh jadi yang mencetak itu mungkin tidak sadar, atau ada unsur kesengajaan ingin merusak, kita tidak tahu. Maka tugas kita sebagai sahabat Al-Quran untuk menyelamatkan keaslian Al-Quran dari segi tulisan, dari segi bacaan, dari segi susunan kalimat dan susunan huruf. Kita ambil, kita lihat umpamanya. Nah, ini dululah. Kalau ini kan tulisan yang aslinya nih. Mudah-mudahan kalau sudah jadi hufaz bisa membaca ayat ini. Ini tulisan aslinya. Dulu kan tidak ada titik, tidak ada harokat nih. Silahkan, ada yang mau baca? Tapi kalau saya baca di awali saja mungkin semuanya bisa melanjutkan ini. Dari sini aja nih saya bacaan. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Nah, silahkan. Baru ini kan bisa lanjutkan kalau sudah dibaca awalnya nih. Fil qubur, tidak ada titik. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Jelas sekali. Ini dulunya begini tulisan Al-Quran. Berarti kalau kalimat al-qiyamah, di mana tadi al-qiyamah kan ini tidak pakai alif sejak dahulu sampai sekarang ini, yaumal qiyamati. Sejak dulu tidak pakai alif. Ya-nya itu. Apabila ditulis sekarang al-qiyamah pakai alif, itu sudah mengalami pergeseran. Harus kita jaga, harus kita pelihara tulisan Al-Quran ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat kepada Alkitab pakai isyarat yang jauh, dzalika. Kenapa tidak hadzal kitabu? Walaupun ada hadza kitabun mubarakun, tapi kitab di situ sebagai khobar kan, bukan sebagai musyar ilaih. Sedangkan dzalikal kitabu itu sebagai khobar, bisa sebagai musyar ilaih. Dan kalau dikatakan sebagai khobar, maka di situ ada ta'rifut tarafain, ada takhsis. Dzalika al-kitabu, itulah satu-satunya Alkitab. Nah, kita kembali untuk memperhatikan tadi surat Al-Baqarah. Nah, saya perhatikan terjemah ini yang perlu kita luruskan. Kalimat kitab Al-Quran ini adalah terjemahan Departemen Agama nih, yang sudah beredar di Saudi ini, sudah dicetak di Madinah. Terjemahan Dzalikal Kitabu, kitab Al-Quran ini. Kenapa jadi ini pada Dzalika? Apalagi ada terjemahan baru lagi, ini namanya Dr. Amiruddin menerjemahkan inilah Al-Quran, lebih jauh lagi. Hadza diartikan inilah, Alkitab diartikan Al-Quran. Kemudian ini adalah itulah Al-Quran, ini terjemah tafsiriyah karya Ustaz Muhammad Talib, pimpinan MMI. Mengapa semua terjemah yang sudah beredar menerjemahkan Alkitab dengan kata Al-Quran? Apakah makna Al-Quran sama dengan makna Alkitab? Jika sama, kapan harus menggunakan lafaz masing-masing dari dua lafaz tersebut? Dan untuk apa ada dua lafaz dipilih untuk satu makna? Jadi kita ingin memperdalam Al-Quran dari berbagai segi.
Ini yang saya maksudkan dengan mempelajari Al-Quran apa adanya, seutuhnya, tidak terpengaruh oleh buku sejarah yang banyak dikarang oleh orang-orang yang punya kepentingan. Karena kalau sudah sejarah, kita sendiri sebagai pelaku sejarah Pilpres 2014 nggak tahu yang benar yang mana tuh. Ya, pelaku sejarah kita, orang yang menyaksikan di dalam, tapi kita tidak tahu yang benar berita Metro TV apa TV One, nggak tahu kan. Bagaimana kalau bicara tentang lama, masa lalu, 14 abad yang lalu, lebih susah lagi kita ketahuinya. Nah, Allah menggunakan satu lafaz untuk memberi makna yang berbeda dari lafaz lainnya. Namun antara satu lafaz dengan lafaz lainnya memiliki hubungan. Karena itu, demi terpeliharanya keaslian bahasa Al-Quran dirasa perlu ada catatan khusus untuk beberapa terjemahan ayat ini. Dan semoga ada tambahan manfaat dengan mengajukan terjemah alternatif yang memperhatikan bahasa aslinya sebagai berikut. Ini terjemah alternatif belum beredar ya. Alif Lam Mim, itulah Alkitab. Tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya sudah, kalau dzalikal kitabu, ya itulah Alkitab. Kenapa jadi inilah Al-Quran? Dan surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi. Ini mithlil kitab ini. Karena belum disebut kalimat Al-Quran dari awal Al-Baqarah sampai ayat 23, belum ditemukan kan? Berarti tantangan dari Allah untuk orang-orang yang berjuang mentashkik Al-Quran, mencemarkan kesucian Al-Quran, silahkan buat mirip satu surat. Kalimat min berarti tidak segala-galanya serupa ya. Fa'tu bisuratin min mithlih. Ini terjemahan kita susah itu. Apa artinya min mithlih ya? Coba kita lihat terjemah yang ada, min mithlih seperti apa. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Bukan semisal, rasanya kalau pakai min, setengah misal barangkali. Ya, buat apa ada min kalau diartikan semisal? Mim mithli. Dan kalimatnya buatlah. Ini nanti mudah-mudahanlah alumni Wadi Mubarak ini sepakat untuk siap meluruskan Departemen Agama dan juga meluruskan terjemah-terjemah yang lain. Kalimat fa'tu bisurah, kenapa fa'tu diartikan buatlah? Ada nggak dalam kamus atayati artinya membuat? Nggak ada. Mari kita sekarang berpikir kritis di terhadap terjemah ini. Saya berharap kalau umpamanya ya para hufaz makan lebih dipercaya lah gitu. Dan ini saya temukan beberapa terjemah sepakat mengartikan fa'tu buatlah. Ini terjemahan Departemen Agama sebelum revisi. Kemudian terjemahan agama sesudah revisi masih mengartikan buatlah. Kemudian ini terjemahan kontemporer Amiruddin juga mengartikan buatlah juga. Mana nih? Ya. Jadi sama mengartikan semuanya buatlah, ini juga buatlah, dan sampai kepada terjemahan M. Tholib juga sama buatlah. Sepakat mengartikan fa'tu buatlah. Ini saya angkat seperti ini, saya memang sangat berharap sekali kalau didukung oleh para hufaz nih untuk menyampaikan ini. Insya Allah kalau sudah jadi buku ini saya akan kirimkan ke Kemenag Pusat untuk mengingatkan mereka. Karena kalau buatlah boleh jadi tantangan khusus ditujukan kepada ahli bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang berkata tadi Al-Quran sudah yang sebenarnya 17.000 ayat sekarang tersisa tinggal sepertiganya, itu kan berupaya untuk menanamkan keraguan. Kita katakan, kalau memang ada 17.000 ayat tolong datangkan ke sini satu surat saja dari yang hilang itu. Mana ada enggak? Dengar di mana ada enggak? Nah, kalau fa'tu datangkan bukan buatlah.
Kalau datangkan, tantangan ditujukan kepada semua orang di dunia. Kalau buatlah, hanya ditujukan kepada orang tertentu. Dan makna fa'tu ini sangat tepat sekarang kalau diartikan datangkan, sampaikan kepada orang-orang Syiah, mana buktinya ada 3 khalifah tadi yang ada, tolong datangkan ke sini. Bukan buat, kamu nggak akan mampu membuat, datangkan aja yang ada di mana. Kan itu tuh fa'tu itu. Nah, ini adalah terjemahan alternatif yang belum beredar. Yang kelima ini. Dan jika kamu tetap dalam keraguan, fi raibin. Ini Departemen Agama sebelum revisi dalam keraguan, sesudah direvisi meragukan. Kok jadi begini? Lebih pas yang pertama sebelum direvisi. Fi raibin, dalam keraguan. Kalau dalam keraguan, tenggelam dalam keraguan. Depan, belakang, kanan, kiri, ragu semuanya. Tapi kalau meragukan, itu satu fi'il kan. Fi'il itu adalah yatajaddad. Kan kata ulama bahasa, tadul jumlatul ismiyah ala thubuti wad dawam, wa tadul jumlatul fi'liyah ala tajaddudi wal huduth. Kalau jumlah fi'liyah seperti pemanya meragukan, itu tidak tetap. Tapi kalau fi raibin, itu tetap tenggelam dalam keraguan. Beda itu. Ketika jumlah ismiyah diartikan fi'liyah, ini juga perlu ada studi kritis. Nah, maka kalimat terakhir, dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Kok diartikan Al-Quran? Belum disebut Al-Quran dari mulai ayat 1 sampai ayat 23, belum disebut kata Al-Quran. Yang ada dzalikal kitabu. Dan Allah tidak menyebutkan min mithlil Quran, tapi min mithlihi. Tapi diartikan Quran oleh semuanya ini. Departemen Agama menyebut Quran, Amal ini menyebut Quran juga, termasuk juga M. Talib menyebut Quran min mithlihi. Cuma kalau terjemah alternatif enggak pakai menyebut Quran. Terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang sedikit menyerupainya. Saya sebutkan yang sedikit menyerupai, karena ada kalimat min. Tantangan ini luar biasa ini. Sedikit saja menyerupai, silahkan datangkan sini. Gak usah segala-galanya menyerupai. Tetapi menyerupai tulisan, tidak hanya bacaan. Karena min mithli di sini menunjukkan kepada kitab. Itu memberi makna bahwa Al-Quran punya tulisan yang khas, berbeda dengan tulisan hadis. Ya, boleh jadi di antara asatidz semuanya mungkin sempat merenung kenapa tulisan qala dalam surat Al-Mu'minun ayat 108 pakai alif, qaf, alif, lam, sementara pada surat yang sama beberapa ayat kemudian yaitu ayat 112 dan 114 qala tidak pakai alif. Pernah itu diperhatikan nggak ya? Iya. Qala pada ya surat Al-Mu'minun ayat mana nih? Ini aja nih. Bukan ini. Ada Al-Mu'minun. Ya, kita lihat. Qala khsa'u fiha. Qala ini pakai alif. Sedangkan qala di sini tidak. Qala kam labistum dan qala illa bistum, tidak ada alifnya qala ini. Yang tentunya itu punya makna itu.
Ya, sebelum kepada qala, nyampe enggak ya? Panjang? Ya, sampai ke. Oh, iya. Ini saya bawa spidol yang gede biar kelihatan dari jauh. Jadi sekarang kembali kepada Alkitab tadi. Jadi kalau tulisan kitab kan ada kitab dengan kutub, tulisannya sama nih. Tapi juga ada tulisan kitab. Ini memberi makna bahwa ada satu bacaan dalam dua tulisan dan ada dua tulisan untuk satu tulisan untuk dua bacaan. Ini kita baca kitabun dan ini adalah kutubun. Dan ini jelas pasti kitab. Ini memberi makna bahwa di dalam Al-Quran ditemukan banyak sekali tulisan yang sama beda bacaan dan bacaan yang sama beda tulisan. Ya. Ini kan dua tulisan untuk satu bacaan. Dengan ini dua bacaan dalam satu tulisan. Sama tadi juga qala, ya. Kemudian ada qul. Jadi ini adalah satu tulisan untuk dua bacaan dan ini adalah dua tulisan untuk satu bacaan yang tentunya memiliki makna. Kenapa ayat 108 qawalanya pakai alif, qawala khsa'u fiha wa la tukallimun, berkaitan dengan mana ikhsa'u fiha itu kan kutukan untuk merugi selama-lamanya, tulisannya normal pakai alif. Tapi kalau ini menggambarkan di dalam ayat tersebut tentang kecepatan, qala illa bistum illa, kan cepat ya, illa qalilan, dengan adanya qalilan tulisannya juga qalil. Nah tentunya bagi para hufad akan semakin meresap yang begini-gini nih. Dan itu saya temukan dalam sekian banyak hal. Tentu pengucapan sirah dalam bahasanya juga demikian. Kenapa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kenapa muddakir? Ya tentu di sini juga sudah ahli bahasa Arab semuanya. Muddakir ini fi'il madhinya apa tuh? Biar yang lupa bisa diingetin. Muddakir. Kan? Kan begini, muddakir. Ya. Fi'il madhinya apa? Ya dzakara berarti isim fa'ilnya dzakir. Dzakara isim fa'ilnya mudzakkir. Id dzakara. Id dzakara yadzakiru, id dikaran mudzakir, lalu dal yang pertama diidghamkan kepada dal. Jadi mudzakir. Dan itu wazannya ifta'ala itu. Karena untuk dal tak berubah menjadi dal. Tentu yang perlu kita resapi, kenapa kok menggunakan ini? Tidak umpamanya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir umpamanya, atau fahal mim mudzakkir, tapi mudzakir. Itu juga insyaallah ya ada bahasannya di dalam buku ini. Jadi menggambarkan betapa pentingnya kita memperhatikan sirah dalam bahasa Al-Quran itu. Semakin berat bacaan, maka semakin mendalam dan luas maknanya. Ketika bacaannya ringan, memberikan gambaran maknanya juga ringan.
Contohnya, untuk nama kitab suci ini kita temukan dalam Al-Quran, ada kitab, ada zikir, dan ada furqan. Semuanya turunkan dari Allah. Inna anzalnahu Qur'anan. Kalimat anzalna tentu beda maknanya dengan inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Dan untuk Quran dan kitab digunakan kata nazzala dan anzala. Untuk dua ini. Surat Ali Imran jelas, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Kenapa untuk kitab dan untuk Quran digunakan nazzala dan anzala? Apakah untuk zikir juga ada anzala? Saya belum menemukan. Untuk furqan ada anzala? Juga belum saya temukan. Wallahu alam, ada enggak? Karena memang untuk zikir tidak ada sekaligus langsung hafal gitu ya. Pasti harus ada usaha. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra. Untuk furqan enggak sekaligus orang langsung mampu membuktikan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah hak, ini adalah batil, enggak. Tapi kalau untuk bacaan, Rasul menerima sejak awal memang bertahap, di akhir kan dibacakan semuanya. Bahkan semua bacaan disampaikan tidak lama, tidak perlu waktu sampai setahun, sebulan, sehari, enggak. Aqra'ani Jibril ala harfin falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Rasul bersabda, Jibril membacakan kepadaku Quran ini pertama ala harfin, aku minta tambah faraja'tuhu wa falam azal astaziduh, aku kembalikan. Aku enggak sanggup wahai Jibril menyampaikan cuma seperti ini kepada umat yang beda-beda lisannya. Tolonglah mohonkan kepada Allah tambahan. Maka Jibril menghadap kepada Allah, lalu datang lagi kepada Rasul, dibacakan bacaan yang lainnya. Sampai minta tambah lagi, minta tambah lagi. Tetapi kan pada waktu itu semuanya itu. Kalimatnya falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Sab'ati ahruf untuk seluruh Al-Qur'an itu dibacakan pada waktu itu juga. Wah gimana ya, berapa lama? Enggak pakai nanya berapa lama. Tapi kan kita aja membaca perlu waktu sekian. Ini kan Jibril kepada Rasul nih. Jangan otak yang dikedepankan dalam masalah al-iman tentunya. Ya sebagaimana kalau kita pemanya mengirimkan satu buku segini kan cukup beberapa detik saja pakai emailnya. Allah kepada Rasul lebih dari itu. Lebih dari itu. Nah, ini yang dirasa perlu untuk disampaikan kepada ya para asatidz semuanya di sini agar memang semakin bermakna perjalanan hidup kita di masa mendatang untuk menyebarkan Al-Qur'an ini. Dan yang sangat penting untuk saya ingatkan diri saya, mudah-mudahan bermakna buat semuanya, bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kalam suci. Baru kita akan mampu menyampaikan kepada umat kalau qalbu kita dalam keadaan suci, bukan fisik. Kalau fisik suci cukup dengan wudhu, tapi kalau qalbu suci, suci dari dosa, dari akidah yang menyimpang, dari tentunya tidak ada unsur-unsur niat duniawi. Keikhlasan memang merupakan pokok utama dalam menyebarkan ajaran Allah ini. Dan kalau sekiranya ada maknanya, kembali lagi kepada pengalaman pribadi, ya karena saya diminta oleh Ustaz menyampaikan pengalaman yang berat sebetulnya. Tapi apa boleh buatlah, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai, tapi ya dan juga tidak menjadi riak, mudah-mudahan. Saya mendirikan lembaga Al-Quran sejak tahun 2001 dan tahun 2010 sempat mati suri seperti yang tadi saya sampaikan.
mati suri itu. Asal punya kegiatan 200 kelas lebih, hilang semuanya, dan punya tenaga cuma tinggal 1 orang, dan yang sekian itu diambil oleh lembaga lain, langsung dibikin yayasan baru. Dan waktu itu banyak orang yang datang ke saya, Ustadz, katanya ini bisa di ini. Iya, kalau memang saya mau menggunakan jalur hukum, kasihan mereka guru-guru Al-Quran masuk penjara, duh kasihan kan. Ya jelas, uang dibawa semuanya, metodologi dibawa semuanya, komputer dibuang isinya semuanya dari komputer kita. Dan itu tepatnya 29 April 2010 mereka datang kepada saya menyampaikan surat pengunduran diri. Terus kalian mau kemana? Saya bilang, ya katanya mau freelance aja. Saya nggak percaya, saya bilang itu. Tapi ternyata bukan freelance. Jadi lembaga dengan tempat-tempatnya mereka manfaatkan dan diganti nama sehingga nama saya nggak ada di situ, gitu maksudnya. Jadi ngusir saya. Ya udah nggak apa-apa. Saya pergi meninggalkan tempat tersebut, dan itu gedung adalah dibeli oleh salah seorang jamaah yang saya bimbing ibadah haji senilai 1M, 800 dibayar oleh dia, 200 diinfakkan oleh penjual gedung itu kepada lembaga. Jadi kita punya saham di situ 20%. Tapi karena diambil oleh mereka dan saya seakan-akan diusir, ya nggak apa-apa, pergi. Langsung saya memberikan lagi di lembaga yang lain. Jalan terus. Yang setelahnya berlalu, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada saya, tidak berdoa untuk kecelakaan mereka, tapi saya memohon kepada Allah, perlihatkan kepada aku amal yang harus aku lalui ini seperti apa. Ternyata diperlihatkan, demikian banyak yang harus kita garap. Itu kecil itu masalah itu. Ada yang lebih besar, yaitu perusakan akidah, perusakan akhlakan, dan perusakan pemahaman tentang Al-Quran. Ini yang harus kita garap. Ah, itu mah kecil, cuma beberapa gelintir orang, dan mereka pun ternyata menjelek-jelekan saya juga di radio, di televisi. Ya biarkan aja lah, itu nggak tanggung-tanggung ya. Dan memang kita akan dihadapkan kepada ujian. Kalau kita mau berjuang membela agama Allah, akan dihadapkan pada ujian. Nah, setelahnya berlalu sekitar 3 tahun, saya mendengar berita tentang mereka sudah dalam keadaan kacau, gelisah. Saya langsung berbisik dalam hati, iya, ini Al-Quran, kitab suci, nggak bisa dipermainkan seperti itu. Mereka cari dunia dengan Al-Quran, padahal Allah sudah menjamin kalau kita melayani Al-Quran, pelayanan Al-Quran terhadap kita melebihi daripada yang kita bayangkan, yang kita cita-citakan. Dan kemudian kemarin bulan November mereka diusir oleh yang punya gedung. Akhirnya mereka cari tempat yang lain, cari dana untuk ngontrak. Dan kemarin bulan Mei, Sabtu kemarin, saya diundang untuk mengisi acara di gedung yang lama, yang mereka sudah pada nggak ada, sudah ganti pengurusnya sekarang. Saya pas masuk 5 tahun yang lalu saya di sini, sekarang baru masuk lagi ke sini. Dan di antara mereka ada 1 orang yang hadir, yang dulu memusuhi saya, kemarin datang 1 orang yang hadir. Ya, kita sambut. Mereka juga suka baca Quran, suka sujud, suka ruku, sama dengan kita. Cuma memang ada dorongan duniawi yang membuat mereka seperti itu. Ya, kita biasa saja berpelukan dengan mereka. Nah, kemudian dalam jangka yang tidak lama, dari tahun 2010 saya menghadapi problem yang cukup berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada saya untuk banyak ngisi acara di radio dan televisi. Ya, akhirnya saya ungkapkan program Maqdis seperti ini. Banyak masyarakat berkata, oh ternyata Maqdis masih ada. Dibilang-bilang di koran, di radio, di dalam taklim-taklim, Maqdis sudah bubar, sudah dijual, sudah ganti nama, macam-macam gitu. Ketika saya muncul lagi, ya mereka baru tahu lagi. Dan sekarang ya kelas belajar di Maqdis sudah lebih dari 300 kelas.
dalam jangka waktu yang 5 tahun tadi. Dan Allah berikan juga kepada saya amanat yang baru, yaitu ada anggota Majelis Taklim yang menyampaikan keinginan ayahnya ingin punya pesantren. Saya bilang, ya kenapa, terima aja. Ya saya nggak tahu harus bagaimana, katanya. Kita kelola bersama-sama, saya bilang. Ya kalau Ustadz bersedia, harus, saya bilang, harus bersedia, ini adalah amanat. Akhirnya pada bulan April 2014 saya dipertemukan dengan orang yang mau punya pesantren itu, sudah sakit berat. Saya berdoa memohon kepada Allah, kalau sekiranya usianya pendek, jadikan dia menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah. Cuma begitu. Allahumma ahyihi ma'alimtal hayata khirallah wa tawaffahu idza alimtal wafata khirallah. Itu saya doakan orang tersebut. Kemudian saya sampaikan kepada keluarga, ini doa saya tadi, saya bilang, dan saya terjemahkan, silahkan baca. Saya pulang, beberapa jam kemudian dapat SMS, beliau sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung wafat waktu itu juga. Setelahnya saya dipertemukan dengan dia, hanya sekedar ijab kabul. Kata anaknya, Pak, ini Ustadz yang akan menerima amanat. Oh iya, udah cukup gitu. Setelah itu wafat. Dan setelahnya wafat, dibangunlah dalam jangka waktu tidak sampai 1 tahun sudah selesai pembangunan dengan 5 gedung masjid, kemudian kelas, kemudian asrama, kelas lagi, asrama lagi, yang di atas tanah 1,5 hektar dengan bangunan mungkin sudahlah habis sekitar 6 miliaran. Dan insya Allah bulan April ini akan dibuka pendaftaran untuk tingkat SMU 4 tahun. Jadi pesantren 4 tahun, setahun pertama menghafal Quran dan bahasa Arab. Saya sudah minta ke Ustadz Didik, nggak tahu siapa yang akan diutus dari sini nanti ke sana. Saya minta Ustadz, saya bilang mohon rekomendasikan dari Ustadz dari sini untuk ke sana, diterapkan tahfidz Quran di sini supaya di sana bisa dipraktekkan. Insya Allah, katanya nanti. Jadi akan menerima untuk tahun pertama 70 orang. Ya berarti kan minimal harus, kalau pemanya ikhwan akhwat terlah pemanya menjadi perlu 4-4 lah gitu, atau 3-3, ya 3 lah, 3 ustadz dan 3 ustadzah saya perlukan untuk di sana nanti, yaitu membina. Jadi setahun pertama menghafal Quran dan bahasa Arab, tahun kedua tambah bahasa Inggris dan membaca kitab-kitab turath, tafsir, hadis dan sebagainya, tahun ketiga baru pelajaran SMU sepenuhnya, dan tahun keempat pengkaderan, pembinaan, persiapan ke depan, entah kuliah atau terjun ke masyarakat. Itu rencananya demikian. Ini sudah siap, bulan April akan launching. Dan itu juga adalah karunia dari Allah di luar dugaan. Dan alhamdulillah sejak saya mendirikan yayasan dari awal sampai akhir, ya Allah berikan bekal dari jalur lain. Dari yayasan kita berkorban terus, sebab yayasan itu adalah lapangan amal. Jadi kalau nanti punya yayasan, jangan sampai dipandang ini tempat bekerja cari makan, tapi yayasan tempat beramal. Allah yang akan memberikan bekal kepada kita. Jadi Allah memberikan bekal dan kita mengisi waktu dengan bekal yang ada ini. Dan ini juga alhamdulillah, buku ini setelahnya saya tulis, saya sampaikan di hadapan Majelis Taklim, ibu-ibu, sebenarnya bapak-bapak, sekiranya di antara jamaah di sini ada yang mau wakaf dana untuk mencetak buku, ini sudah saya siapkan, saya bilang satu karya yang apabila ada yang mau mewakafkan dana, saya juga tidak mau kalah, saya juga harus mewakafkan karya tulis saya. Langsung seorang ibu, siap Ustaz saya, katanya, berapa biayanya? Dan ini sudah dicetak, dibiayai oleh 1 orang. Ya. Kemarin tuh mencetak 2000 eksemplar dengan biaya berarti 80 jutaan. Itu dari 1 orang. Nah, saya tegaskan, ini adalah saya wakafkan buat pesantren Al-Quran. Jadi nanti akan dijual, hasilnya adalah untuk pesantren Al-Quran. Tapi insya Allah, ini berapa orang jumlahnya di sini? Semuanya hadir sekarang? Ada 35. Insya Allah untuk di sini tidak akan saya pungut
duitnya enggak, akan saya bagikan insya Allah. Ya. Karena dari Sanyago sudah diwakafkan, tapi karena belum dicetak, belum jadi tadi, nantilah insya Allah dikirimkan ke sini 35 orang. Mudah-mudahan lebih bermakna, lebih bermanfaat, nanti dibawa terjun ke masyarakat. Ya isinya inilah yang saya perlihatkan, ini isinya. Jadi pembahasan studi Al-Quran komprehensif ini. Makanya saya juga tulis di atasnya studi Al-Quran komprehensif. Ini seri 2, seri 1-nya kemarin tentang akidah, seri 2 baru sekarang terjun kepada masalah Al-Quran. Dan ini saya kasih judul Mukjizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat. Kenapa? Karena memang sampai saat ini belum pernah saya temukan ulama di Indonesia yang menerangkan Al-Quran dengan menggabungkan antara ilmu qiraat dengan tafsir. Belum menemukan di Indonesia. Kalau di Timur Tengah sudah banyak. Dan yang belum saya temukan baik di Indonesia ataupun di luar adalah pembahasan tentang rahasia penulisan Al-Quran. Ini belum saya temukan secara lengkap. Baru isyarat-isyarat sudah ada. Yang disebut dengan, ada buklet saya temukan namanya I'jazul Quran Rasman wa Tilawatan. Itu pun buku kecil, hanya memberi isyarat. Dan makanya di sini saya upayakan ini 480 halaman baru dibahas surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah 50 ayat. 51 baru 58 ayat yang dibahas di sini. Yang nggak tahu ini bisa menamatkan apa enggak. Dan juga cukup sulit untuk pembahasannya, terutama pembahasan tentang masalah huruf. Tapi kalau untuk pembahasan qiraat banyak rujukan, tapi pembahasan huruf ini nggak ada rujukannya ini. Sehingga ada yang bertanya, terus rujukannya apa katanya? Nggak ada. Terus gimana? Ya kalau ada rujukan tentang tulisan ini, pasti itu rujukan itu ditulis oleh orang yang tanpa rujukan, saya bilang waktu nulisnya. Ya kan begitu ya. Iya, penulis pertama tanpa rujukan kan? Ya kenapa kita tidak boleh gitu menulis tanpa rujukan? Kalau memang inilah merupakan panggilan imani. Nah, saya ambil contoh ya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Tulisan As-Salihat, Jannat, Al-Anhar, kemudian Mutasyabih, Azwaj, Khalidun. Ini 6 kata dalam satu ayat ditulis tidak seperti bacaan. Ini kan As-Salihat, Jannat, Al-Anhar, Mutasyabih, Azwaj, Khalidun. Padahal ada bacaan panjang. Semuanya itu pasti mengandung makna. Tidak mungkin gitu Al-Quran salah tulis. Pasti inilah dari Allah. Mana dalilnya bahwa tulisan dari Allah? Nazzala 'alaikal kitab. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Berarti kitab itu kan anzalahullah. Kitab kan tulisan. Dan tulisan kitab itu dengan nazzala dan anzala sesuai dengan bacaannya. Kalau anzala sekaligus, kalau nazzala ada penahanan, tertahan di lidah. Nazzala 'alaikal kitab. Jadi kalau berangsur menggunakan kalimat nazzala, kalau sekaligus menggunakan kalimat anzala. Bacaan itu sangat mengandung makna itu semuanya itu. Makanya tadi juga ada mudzakir, ada mudzakir, ada zakir, beda-beda kan. Pemanya dalam surat Al-An'am wa man yuridillahu ayyahdihi yashrah sadral Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu. Kenapa tidak yas'adu? Kenapa tidak yatasa'adu?